Wow, ini buahnya banyak sekali ya. Nah, kita naik ke lantai 2, ada apa saja? Kadang ada orang gila loh. Ya, mungkin Ya. orangnya gila, mudah-mudahan Iya. gila beneran. Enggak, ada memang orang Iya. gila, ya, ada yang anti. Ini Danu lagi sedih teman-teman karena mobilnya dirusak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di depan Universitas Putra Indonesia. Itu masjid berwarna kubah kuning atau kubah emas itu adalah Masjid Rahmatan lil Alamin yang berada di depan kampus atau depan UPI ya, Universitas Putra Indonesia. Kita akan berkunjung ke Budiman Swalayan yang ada di depannya. Ini bangunan baru yang mungkin baru belum ada beberapa bulan ini, sudah mulai dibuka di pertengahan tahun 2024. Itu adalah Universitas Putra Indonesia di depan sana. Tepatnya ini dulu adalah seperti sawah ya, ini sawah dulu, sekarang sudah dibangun menjadi Budiman yang bangunannya lumayan cukup megah, 4 lantai, yang 2 lantai itu digunakan untuk swalayan, 2 lantainya ini kemungkinan akan digunakan untuk hotel. Kita akan melihat ke dalam seperti apa suasana di dalam dan seperti apa Budiman yang baru ini. Ada kedondong, ada TS, ada mie, gratis semua Kak, ambil aja Kak. TS yang mana Kak? Danum minum TS. Iya, tapi rasa kedondong Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ada yang Enak. Enak karena gratis mungkin ya. Pak, lah emang enak rasanya Pak. Kalau black tea itu sama kayak teh biasa. Jasmine ini ada aroma harumnya. Oke Kak, makasih ya. Iya. Ini di mana ya? Nanti kalau mau beli di sini bisa, di dalam bisa. Siap. Oh, mungkin iya mah. Tempat sampah ini ya Kak? Iya Mas. Mana punya Danu tadi? Ambil. Oh udah ya. Yuk kita mulai masuk ke dalam Budiman Swalayan yang menerapkan ya bisa dibilang ini adalah swalayan syariah ya, karena di sini tidak menjual rokok, tidak menjual minuman keras, dan hebatnya Budiman ini mungkin satu-satunya, atau yang lain juga ada, tapi ini satu-satunya swalayan terbesar yang tidak menjual rokok. Tapi Budiman ini merupakan swalayan jaringan terbesar yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, Budiman ini kalau bangun swalayan itu nggak tanggung-tanggung luasnya dan lengkapnya sangat-sangat lengkap. Nah, bagaimana dengan pendapat sahabat Gumilang yang ada di Sumatera Barat? Mungkin yang di luar Sumatera Barat juga mungkin bisa komentar di bawah pendapatnya. Perlukah Indomart dan Alfamart itu didatangkan di Sumatera Barat? Yang keadaan saat ini Sumatera Barat itu sudah memiliki swalayan yang punya asli putra daerah. Ini asli orang Minang yang punya Budiman Swalayan ini. Dan apakah masih perlu untuk didatangkan Alfamart atau Indomart, dan bagaimana pendapat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada, mungkin bisa komen ya. Karena banyak sekali wisatawan yang datang dari luar daerah itu banyak yang bertanya-tanya, setiap pergi ke Padang atau ke Sumatera Barat mencari Alfamart, kenapa tidak pernah ada? Dan di kota besar seperti Kota Padang ini harusnya ada gitu ya, kata pengunjung atau kata wisatawan, harusnya ada Alfamart. Nah, di sini atau orang Minang atau Sumatera Barat juga bisa jawab, kenapa harus cari Alfamart? Di sini ada Budiman Swalayan, Singgalang, Rilimart, dan Dallas Swalayan, yang masih banyak lagi swalayan-swalayan atau pusat perbelanjaan yang besar-besar, dan itu jaraknya tidak terlalu jauh antara swalayan yang satu dengan swalayan yang dua. Jadi seperti inilah kenapa Kota Padang atau Sumatera Barat sampai saat ini mungkin belum bisa masuk Alfamart atau Indomart ya. Karena ya mungkin salah satunya ada yang bilang, bukan saya, ada yang sering dibicarakan atau sering
diucapkan oleh pengusaha-pengusaha ranah Minang ini atau yang mempunyai minimarket, jika nanti Alfamart atau Indomart itu masuk ke Sumatera Barat, nanti akan mematikan usaha-usaha retail kecil yang ada di Sumatera Barat ini. Dan inilah Kota Padang dan Sumatera Barat sudah memiliki swalayan-swalayan milik putra daerah, asli daerah. Ada beberapa ya yang sekarang juga makin menjamur, itu adalah Aci Mart, bener-bener asli orang awak yang punya, namanya saja sudah Aci ya, Aci Mart. Itu juga tidak kalah besarnya dari Budiman Swalayan dan lengkapnya juga sama-sama lengkap. Ada jual buah-buahan segar juga. Kemudian Grand Citra itu juga sekarang ini makin menjamur dan sedang banyak direnovasi dan diremajakan ya, bangunan-bangunan atau etalase-etalase atau pajangan-pajangan di Grand Citra itu, karena Grand Citra itu merupakan swalayan yang mungkin sebelum Budiman ada, Grand Citra Singgalang itu sudah duluan ada di Kota Padang ya. Nah, ini juga lengkap sekali, banyak sayur-sayuran di sini sudah macam Transmart mungkin atau Robinson, macam-macam seperti itulah Budiman Swalayan sekarang ini hadir di Kota Padang. Ini ada toge, bahkan mau mencari sayur-sayuran pun ada di Budiman. Nggak harus pergi ke pasar yang mungkin malas masuk pasar tradisional dan mungkin yang ingin biasa belanja ke Transmart, itu pun tidak perlu jauh-jauh ke Transmart daerah Khatib Sulaiman sana. Ini Budiman di Kota Padang saja mungkin sudah ada sekitar 15 cabang Budiman yang besar-besar seperti ini, 2 lantai, dan pajangannya juga sangat lengkap ya, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Di sini juga ada buah apa ini? Ada mangga, kemudian ada jambu madu, ada belimbing, apel, lengkap. Mau cari apa aja di sini ada buah-buahan. Oh ya, saya kalau bicara buah-buahan ini juga ingat ada swalayan yang di daerah mata air atau apa ya? Di daerah belakang UPI, jalan belakang UPI itu ada swalayan yang unik namanya Pusat Buah. Nah, di sana itu banyak dijual berbagai macam-macam buah-buahan, tapi walaupun namanya pusat buah, tapi yang dijual tidak buah-buahan saja. Ada ya macam swalayan ini ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan kamar mandi. Nah, di sini kita melihat lengkap buahnya, tidak hanya buah apel aja, mau buah naga, melon, semangka, banyak dijual di sini. Nah, di sini ada semangka, kemudian kurma juga ada di sini. Mungkin sahabat Gumilang kalau yang tinggal di Kota Padang atau di Sumatera Barat bolehlah komentar di bawah kesan-kesannya kalau berbelanja di swalayan di Sumatera Barat ini seperti apa, dan kalau mungkin pernah keluar kota bisa membandingkan kalau belanja di Alfamart dan Indomart itu seperti apa, apakah pelayanannya lebih ramah atau harganya lebih murah atau apa gitu, dan dibandingkan dengan swalayan-swalayan asli putra daerah yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, kalau Budiman Swalayan ini jika ada kembalian kurang 100 atau 200 gitu nggak dikasih permen ya, itu disedekahkan ke Basnas. Jadi kalau sahabat Gumilang bayar mungkin habisnya itu 19.700, uangnya 20.000. Nah, yang 300 itu biasanya ditawarkan kepada pembeli. Apakah Bapak mau yang 300 disumbangkan ke Basnas? Biasanya ditawarkan seperti itu. Nah, kita bisa jawab boleh. Kalau memang mungkin ada yang perhitungan kali uang 300 itu mau dibawa pulang, ya diminta pun boleh. Boleh kembalian 300. Tidak, mungkin ada yang tidak mau disumbangkan ya. Itu juga boleh diminta. Nah, kalau mungkin ada swalayan yang lain ada kurang 300 diganti dengan permen atau ya mohon maaf saja, mungkin ada juga, tapi menurut saya lebih bijak diinfakkan seperti ini ya, diinfakkan ke Basnas. Dan saya lihat ada laporannya
di Budiman Swalayan ini kalau setiap bulan itu ada laporannya seluruh Budiman digabungin. Kalau nggak salah per bulan itu sedekah kembalian uang kecil yang Rp200, Rp300 per orang ini dikumpulkan mencapai 30 juta, 35 juta per bulan ya. Itu diinfakkan, setorkan ke Basnas Kota Padang. Bayangkan, itu kita cuma sedekah 200 tapi dikali sebanyak orang yang berbelanja di Budiman itu hampir mencapai 30 juta lebih per bulan. Bayangkan, per bulan ya, bukan per tahun, per bulan. Jadi kalau udah 2 bulan 60 juta. Itu kita bisa membantu sanak saudara kita yang lebih membutuhkan daripada uang 200 itu kita bawa pulang entah di mana taruhnya Rp200 ya, apa hilang atau jatuh atau dikasih permen ya sekedar habis saja sebentar. Nah, mungkin lebih bijak seperti ini ya, atur atau ditabung, dimasukkan ke Basnas. Dan jika akhir bulan nanti ada laporannya, kita jadi semangat ya. Meskipun kita nggak banyak nyumbang, tapi kelihatannya kita ikut menyumbang di 30 juta tadi. Ada uang kita di sana, ada sedekah kita di sana. Itu membuat kita lebih semangat lagi. Mungkin ada kembalian 2.000 juga boleh dimasukkan ke sana, nggak harus 200-300 rupiah ya. Nah, disinilah tempat-tempat jualan yang di lantai 2 Budiman Swalayan seperti ini. Pajangannya ada buku tadi, ada tas, kemudian mainan juga ada, serba lengkap di sini. Mau cari apa aja di Budiman ini ada. Mungkin bahkan ini lebih lengkap dari Alfamart atau Indomart yang ada di kota-kota lain di luar Sumatera Barat sana ya. Saya yakin ini bahkan lebih lengkap lagi. Dan bagaimana sahabat Gumilang, yang mungkin ada juga yang pro, ada juga yang kontra tentang Alfamart dan Indomart di Kota Padang ini. Dan ada yang bilang bahkan nanti kalau Alfamart dan Indomart itu masuk ke Sumatera Barat bisa menyerap ribuan tenaga kerja, atau bisa juga membuat lapangan pekerjaan baru yang ada di Sumatera Barat ini. Kalaupun Alfamart satu toko atau satu swalayan Alfamart itu bisa menampung mungkin ada 20 karyawan, 20 dikali mungkin ada nanti buka berapa 500 toko Alfamart Indomart di Sumatera Barat ini, nanti berapa terima karyawannya berapa ribu, mungkin ada pertimbangannya seperti itu. Dan mungkin sahabat Gumilang juga bisa bantu komentar di bawah ini, khususnya warga Sumatera Barat, orang Awak, orang Minang, perlukah Alfamart Indomart itu datang atau diterima di Sumatera Barat ini? Karena memang sampai saat ini izinnya belum ada ya Alfamart dan Indomart di Kota Padang. Bahkan kemarin itu sekitar setahun yang lalu itu akan ada bukan Alfamart tapi hampir menyerupai Alfamart dan Indomart, stokisnya atau distributornya itu gabung dengan Alfamart atau Indomart itu, bahkan di demo sampai berbulan-bulan ya nggak bisa masuk. Dan kabarnya itu entah sekarang jadi buka atau enggak, bahkan itu namanya bukan Alfamart tapi menyerupai. Dan itu di demo di kantor gubernur, saya ingat berbulan-bulan demonya, perkumpulan pedagang-pedagang retail, pedagang-pedagang kecil yang ada di Kota Padang ini ikut mendemo supaya tidak jadi dibuka di Kota Padang ini. Nah, kita sudah selesai berbelanja, kita kembali pulang lagi. Dan kebetulan hari ini Danu pulang sekolah, ada acara di luar. Danu hari ini acara di luar sekolahnya ya. Jadi kita tadi parkir di depan sekolah Danu. Sekolah Danu tepat berada di samping Budiman ini. Tadi parkir Budiman ini penuh, kita parkir di depan sekolah Danu. Kita numpang sebentar sana karena Danu sekolah di sana ya. Nah, kita menuju ke tempat parkir kita tadi.
Nah, ini banyak kuliner-kuliner di sini ya, di tepi-tepi jalan depan Budiman Swalayan. Nah, ini sekolah Danu sekolah di sini. Ini kita parkir di sini. Dan kita sangat sedih teman-teman, sahabat Gumilang, mobil kita digores-gores pakai pisau ini dalam sekali dirusak. Orang entah siapa ya, kita nggak tahu, padahal kita parkir, biasanya kita parkir di sini hampir setiap hari. Saya parkir jemput Danu parkir di sini. Pulang sekolah saya jemput Danu parkir di sini aman. Dan ya, ini mungkin datang apesnya saya. Ini di garis-garis dalam sekali ini pakai pisau. Mungkin ada sahabat Gumilang yang pernah mengalami parkir di sekitaran UPI atau sekitaran Budiman, depan UPI, di sekitaran TK tempat Danu sekolah ini pernah kejadian seperti ini. Mungkin bantu komentar di bawah ya. Nanti kita cari sama-sama pelakunya. Wah, ini parah sekali nih guys. Nih dihitung sama Danu nih, panjang-panjang dari depan sampai ke belakang nih di garis-garis pakai pisau ini sangat dalam sekali. Kelihatan bodi dalamnya. Wah, parah ini. Baru sebentar, mungkin gak ada 1 jam saya belanja dan bikin video di Budiman tadi. Kita tanya, ini ada CCTV-nya, nampak itu ada beberapa CCTV di depan, 1, 2, 3 di depan sekolah Danu ini. Kita tanya, mungkin ada yang tahu siapa yang merusak mobil kita. Mudah-mudahan ada yang nampak ya. Sedih sekali guys. Anak saya sekolah sini. Hampir setahun di sini. Bolak-balik nganter anak saya sekolah di sini. Bahkan les saya tinggal mobil saya. Saya pergi. Mas, tadi mobilnya di mana taruhnya? Di situ. Baru sekali ini saya pergi ke Budiman. Saya memang nggak nganter anak sekolah saya ke sini. Saya pergi ke Budiman. Hampir 1 jam. Saya pergi ke Budiman. Pulang dari Budiman. Sebelumnya mulus, istri saya buka pintu, saya bukain pintu anak saya mulus. Apa yang kena? Pintu mobil tuh digores-gores kayak karter gitu. Oh, kadang ada orang gila loh. Ya, mungkin orangnya gila. Mudah-mudahan gila beneran. Enggak, ada memang orang Iya. gila, ada yang itu Iya. orang gila kayak gitu. Ya, Kalau kayak gitu, Kalau orang manusia normal nggak kayak gitu. Iya, enggak itu. Iya, saya yakin orangnya gila. Kalau nggak gila, mudah-mudahan gila. Iya. Karena saya merasa terzolimi. Kalau dia nggak gila, mudah-mudahan gila. Karena saya terzolimi banyak. Saya hampir setahun anak saya sekolah sini. Masalahnya saya merasa aman kan, karena pulang dari Mas tadi Mas taruh aja. Mas jam berapa tadi ke sini? jam 12. Di situ ada mobil banyak. Saya mau taruh, nanti takut mundur. Kalau mobil sekolah mundur, saya nggak bisa. Nah, saya parkir agak ke sini, masih bisa sih mobil orang-orang yang punya sekolah ini mundur agak ke sana, masih bisa. Iya. Bisa Mas tadi kalau gitu. Tapi takutnya mundur juga. Cuma ada orang gila lewat sini. Biasanya kalau banyak kayak gitu ada orang gila, ada pakai kayu lah. Iya. Ada sini lewat. Tapi karter bentuknya, bukan kayu. Kalau kayu nggak akan setajam itu. Tajam kali, dalam sampai ke dalam itu. Ya, Bu, makasih, Bu. Sedih guys, tadi setelah saya tanya ke pemilik gedung, bukan ibu tadi yang jualan ya. Katanya CCTV-nya mati kalau siang hari ini, biasanya kalau malam dihidupin. Sedih banget. Pas ada kejadian kayak gini CCTV-nya mati. Jadi di sini katanya CCTV mati siang hari, kalau malam hidup ya sudahlah. Nggak bisa menemukan pelakunya, mudah-mudahan ya cepat sadar ya. Kalaupun dia gila, kalaupun nggak gila ya mudah-mudahan beneran gila. Saya merasa nggak punya musuh di sini, dan saya di Kota Padang hampir beberapa tahun. Saya merasa nggak punya musuh, dan ini kejadian seperti ini saya sangat sedih.